المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله من خلق ثم الصلاة على المختار بالقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurdin Alamsyah SAG, serta para jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita kirimkan kepada orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjasa dalam pengembangan dan pemakmuran Masjid Jami Al-Anwar ini. Wabil khusus untuk pengarang kitab yang telah kita kaji maupun yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Ustaz Haji Nurdin Alamsyah SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para hujjah, para asatizah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malas senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini terlebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Kita masih membahas 10 perkara tidak akan pernah menjadi bagus, 10 perkara tidak akan pernah menjadi baik tanpa dibarengi, tanpa diiringi dengan 10 perkara yang lain. Kita masuk kepada 5 dari 10 perkara. Walal hasabu ayil manaqibu kal ilmi wasyaja'ati bi ghairi adabin. Walal hasabu asalnya wala yasluhul hasabu. Walal hasabu, dan riwayat hidup baik, riwayat hidup mulia itu tidak akan pernah menjadi bagus, tidak akan pernah menjadi baik. Yang dimaksud dengan al-hasabu, riwayat hidup mulia itu apa? Al-manaqibu, berbagai macam prestasi yang diraih. Jadi orang kalau punya prestasi baik, riwayat hidupnya mulia. Contohnya apa? Kal ilmi, itu orang memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang banyak, ilmu yang sempurna. Wasyaja'ati, dan sifat keberanian yang luar biasa. Nah, prestasi-prestasi itu, riwayat hidup mulia itu tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi bagus bi ghairi adabin, tanpa dibarengi, tanpa diiringi dengan etika. Karena agama Islam sendiri itu dihiasi dengan etika. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan itu, innallaha habbal islama bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi agama Islam ini bimakarimil akhlaq, dengan kemuliaan budi pekerti, wa mahasinil a'mali, dan berbagai macam perbuatan mulia. Jadi artinya kalau Islam yang begitu luar biasa aja dihiasi oleh etika, apalagi riwayat hidup seseorang. Karena etika itu sumber semuanya. Sehingga itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kumpulan kitab beliau Irsyadus Syari itu beliau mengatakan paman la adabalah la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah, kata beliau. Orang yang tidak memiliki etika itu artinya syariatnya dipertanyakan. Kalau syariatnya dipertanyakan, imannya juga dipertanyakan, begitu juga tauhidnya. Jadi muaranya etika.
Dan dalam sebuah hadis qudsi Nabi katakan, "Paman aradtu bihi khairan manahtuhu khuluqan hasanan wa man aradtu bihi su'an manahtuhu khuluqan sayyi'an." Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang luar biasa, menjadi orang mulia, ya, menjadi orang baik, manahtuhu khuluqan hasanah, sudah dapat dipastikan Allah akan menganugerahkan orang tersebut akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, wa man aradtu bihi su'an manahtuhu khuluqan sayyi'an. Siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang yang enggak baik, yang enggak mulia, enggak sukses, manahtuhu, maka Allah anugerahkan sama orang tersebut khuluqan sayyi'an, etika yang jelek. Jadi moral itu segalanya udah. Sampai orang yang enggak punya moral itu, sekalipun dia pintar, dianggap enggak punya ilmu. Man la adabalah la ilmalah. Orang yang tidak mempunyai etika sama sekali, itu artinya dia enggak punya ilmu. Qala ba'dul hukama'i, dan telah berkata sebahagian hukama. Maka untuk memperoleh hukama, bil adab yubhamul ilmu wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amal tunalul hikmah. Tuh, jadi muaranya juga mau jadi hukama, muaranya etika juga. Apa yang ba'dul hukama katakan, al ilmu syarafun la qimatalah. Ilmu itu merupakan kemuliaan, la qimatalah, yang tidak ternilai kemuliaan itu. Satu contoh saja, umpamanya ada orang yang punya ilmu, membahas kitab tafsir puluhan tahun. Oh. Itu maaf dalam tanda petik, kalau andai kata setiap pertemuan dia diberikan kehormatan sekian, dikaliin puluhan tahun berapa itu, gak ada nilainya udah. Makanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan tuh, gak ada sesuatu yang mengalahkan kesempurnaan ilmu apapun itu bentuknya, gak ada. Jadi al-ilmu syarafun, ilmu itu adalah atau merupakan kemuliaan, la qimatalah, yang tidak ternilai harganya. Makanya ilmu itu selalu diiringi dengan etika. Al-ilmu wal adabu kanzani la yanfadani. Ilmu dan adab itu laksana barang simpanan yang tidak akan pernah habis. Wasirajani la yatfa'ani, laksana lampu yang tidak akan pernah padam. Wa khullatani la tablayani, laksana perhiasan yang tidak akan pernah rusak. Makanya man nalahuma asabar rasyada, siapa saja yang bisa memperoleh keduanya, asabar rasyada, udah dapat dipastikan orang tersebut dapat petunjuk. Wa arafa tariqal ma'ad, dan orang itu bisa ngerti jalan tempat kembalinya nanti di akhirat. Wa asya rafi'an bainal ibad, dan orang tersebut akan hidup mulia di antara orang banyak. Apalagi zaman sekarang, orang tua kita udah nggak banyak ninggalin tanah. Kalau bukan ilmu sama adab udah nggak ada lagi. Alhamdulillah di Sukabumi ini banyak cikal bakalnya memang sudah dipersiapkan, udah nggak ada lagi. Loh, wal adabu malun la khaufa alaihi. Adapun etika
itu merupakan harta la khaufa alaihi, yang tidak ada yang enggak ada kekhawatiran sama sekali, mau dirampok, mau dicuri, mau diapain aja enggak ada. Kira-kira kalau kita punya adab, ada yang pernah ngerampok adab kita? Ada yang pernah nyuri adab kita? Enggak ada. Padahal itu adalah harta yang luar biasa, tapi enggak ada yang bisa curi, enggak ada yang bisa rampok. Enggak perlu dikhawatirkan. La napili jinsi la khaufa, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Selanjutnya, wala sururu bi ghairi amnin. Asalnya wala yasluhu sururu bi ghairi amnin ay tuqarrinuha. Wala sururu, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah menjadi baik. Kebahagiaan, kegembiraan tidak akan pernah menjadi baik atau menjadi bagus bi ghairi amnin, tanpa adanya rasa aman. Orang enggak bisa dikatakan bahagia, orang enggak bisa dikatakan girang kalau hatinya resah. Enggak bisa. Jadi kebahagiaan itu baru baik, kebahagiaan itu baru bagus kalau ada rasa aman dalam diri dia. Ditafsirkan lebih jelas, aila tasluhul ma'saratu bi ghairi sukunil qalbi. Maksudnya kegembiraan itu tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi bagus bi ghairi sukuni qalbi, tanpa adanya ketenangan hati. Banyak orang kelihatannya si enak, kelihatannya si luar biasa, tapi di balik keenakan dan keluar biasaannya itu banyak yang tidak memiliki hati tenang. Banyak. Makanya ulama katakan bisabri tuftahu abwabus sa'adah wa bisyukri tadumun ni'amu wa bizikri tatma'innul qulub. Ja'alana Allahu wa iyyakum minadz dzakirin asy-syakirin as-sabirin. Itu 3 hal yang penting. Dengan kesabaran pintu-pintu kebahagiaan akan dibuka. Dengan bersyukur, keabadian nikmat yang kita peroleh akan bisa terus kita miliki. Dengan zikir, ketenangan hati akan bisa kita dapat. Maka ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir, termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, termasuk senantiasa orang yang bersabar. Terus selanjutnya, walal ghina bil mali bi ghairi judin. Wala ghina bil mali, dan kekayaan harta yang dimiliki seseorang, siapa aja orangnya, ya, itu tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi bagus, ya. Bi ghairi judin, tanpa adanya sifat dermawan. Tuh. Jadi kalau kita banyak harta enggak pelit, enggak jadi baik. Makanya satu saat, pada saat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dengan fasilitas VIP yang luar biasa, surga itu kebingungan, sampai keheranan surga, takjub, dan sampai surga itu bertanya, ya Rabb lima khalaqtani,
Fasilitas yang begitu luar biasa kau ciptakan ini buat siapa? Dijawab, likulli syakhiyin wa taqiyyin. Surga yang begini luar biasa kuperuntukkan untuk orang yang dermawan dan orang yang takwa. Tuh. Nanti makanya ada nih. Jadi ternyata takwa aja kalah sama kedermawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribum minallahi ta'ala. Orang yang dermawan itu sudah dapat dipastikan dekat dari Allah. Qaribum minan nasi, dekat sama manusia. Kira-kira kalau orang baik banyak temennya gak? Banyak. Kalau orang baik banyak aja. Terus qaribum minal jannati, dekat dari surga. Ba'idun minan nari, jauh dari neraka. Makanya orang-orang yang dermawan itu luar biasa. Terus berikutnya, wal bakhilu, sedangkan orang pelit, ba'idun minallahi ta'ala, jauh dari Allah ta'ala. Ba'idun minan nasi, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannati, jauh dari surga. Qaribum minan nari, dekat dari neraka. Makanya sewaktu surga diciptakan dengan aku haram dimasuki orang yang sombong dan orang yang pelit. Tuh, surga ngomong gitu. Akhirnya, tapi neraka, aku membuka lebar-lebar untuk orang sombong dan orang pelit untuk masuk ke dalam nerakaku. Neraka ngomong gitu. Sehingga di sini dijelaskan tuh, wal jakhilus sakhiyun, orang bodoh yang dermawan itu ahabbu ilallahi ta'ala, lebih Allah cintai, minal abidil bakhili, dari ahli ibadah yang pelit. Tuh. Jadi kalau dia mau ustadz, dia mau kiai, dia mau siapa, kalau pelit kalah kedudukannya sama orang bodoh yang dermawan. Selanjutnya, walal faqru bi ghairi qanaatin, dan kepakiran itu tidak akan pernah menjadi baik, dan kepakiran itu tidak akan pernah menjadi bagus, bi ghairi qanaatin, tanpa dibarengi sikap sifat qanaah. Ini qanaah juga susah, qanaah nih. Nerima apa aja yang Allah kasih. Terkadang kita itu belum bisa seperti itu. Umpamanya kita butuh duit 1 juta, Allah kasih 100, ndumel apa kira-kira? Apa kita udah diam aja, cep nyengir aja kita? Nah, jadi susah tuh, kona aja susah. Maka kata-kata takwa itu merupakan interpretasi itu dari beberapa kata itu. Jadi tawadu, qanaah, wara, yakin. Jadi bagian daripada takwa qanaah. Jadi walal faqru bi ghairi qanaatin, dan kefakiran itu tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi bagus, bi ghairi qanaatin, tanpa dibarengi sikap sifat qanaah. Cuman yang kagak boleh nerima kebodohan, kagak boleh.
harus usaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nasi. Kun wari'an, jadilah kalian orang yang wara'. Takun a'badan nasi, sudah dapat dipastikan kalian menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Jadi tingkat wara tuh, tingkat qanaah tuh, wara. Kemarin gambarannya wara tuh luar biasa. Tuh, sehingga ada satu riwayat nih dari Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata tuh, mithqalu dzarratin minal wara'is salim khairun min alfi mithqali minas shaumi was shalah. Tuh kata beliau, mithqala dzarratin minal wara', seukuran paling kecil wara' yang dimiliki seseorang itu masih lebih baik daripada 1000 ukuran paling kecil puasa dan sholat. Jadi ukuran puasa dan sholat masih kalah dengan wara. Ya, bagian daripada wara, dia hati-hati banget pada saat dia mau ibadah. Umpamanya dia tidak akan takbiratul ihram kalau seluruh pikiran dan hatinya belum konsentrasi benar. Terus wakun qani'an atau wakun qani'an takun ashkaran nasi. Wakun qani'an, dan jadilah kamu orang yang qanaah. Takun ashkaran nasi, maka sudah dapat dipastikan kalian akan menjadi orang yang paling bersyukur. Tuh, kalau kita nerima apa adanya jadi orang paling bersyukur. Terus berikutnya wa ahibba boleh, wa ahibbi boleh. Ini bentuk proses kejadian lafaznya, ini rumit. Ini ada dalam ilmu i'lal, itu ikutin wazan amadda yumiddu imdadan wa mumadan fahuwa mumidun wa zaka mumadun amidda. Boleh amidda, boleh amidi, itu sama halnya dengan ahabba yuhibbu tuh. Ihbaban wa muhabbaban fahuwa muhibbun wa zaka muhabbun ahibba tuh. Boleh ahibba, boleh ahibbi. Kalau dibaca ahibbi karena harokat asli pada bertemu dua huruf mati dikasroin. Dibaca ahibba karena harokat paling ringan adalah fathah. Jadi boleh dibaca ahibba, boleh dibaca ahibbi. Yang nggak boleh dibaca ahib, karena ada tasdidnya di baknya. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, dan kamu cintai dan kamu sukai linnasi bagi manusia ma tuhibbu li nafsik, perkara yang kamu cintai untuk diri kamu. Nih kita belum bisa dah nih. Kalau kita ngasih sesuatu sama orang, tuh benda yang kita kasih masih kita demen. Kira-kira rata-rata kita kalau ngasih orang yang kita masih demen, apa yang kita udah kagak demen? Nah, jadi umumnya orang ngasih sesuatu yang udah kagak demen. Padahal perintahnya di sini wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Kasihlah
demenilah, sukailah kamu terhadap manusia apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai untuk dirimu. Tuh. Baru tuh kalau udah bisa begitu, takun mukminan, udah dapat dipastikan kamu menjadi mukmin yang sempurna. Ini rata-rata berarti kita termasuk, saya di dalam itu belum sempurna kemukminan kita. Ayo jajallah. Ada kain kita lagi pakai cakep banget, baru kita keluarin. Terus ada salah seorang teman kita, kain cakep tuh, bagi gue dah, kita kasih ke gitu. Urusannya lu ngasih kaget minta lagi. Gitu ini. Terus berikutnya, wa ahsin mujawarata man jawaraka, dan berbuat baiklah kamu terhadap orang yang menjadi tetangga dirimu. Jadi ukuran orang bisa dikatakan baik kalau tetangganya ngomong kita orang baik, itu baik. Takun musliman sudah dapat dipastikan. Orang yang senantiasa berbuat baik sama tetangganya, takun musliman, maka jadilah kamu orang muslim yang sempurna. Terus berikutnya, wa akilla atau wa akilli, sama tuh tadi, wa ahibba, wa ahibbi, wa akilla, wa akilli, wa akilla dhahika, dan kamu kurangi tertawa. Nih, karena andai kata kita bicara, kita ngomong mengharapkan agar omongan kita biar orang bisa ketawa, itu bahayanya luar biasa itu. Sering kita tuh kalau lagi ngobrol, bagaimana omongan gue biar bisa jadi orang ketawa. Dalam satu keterangan tuh bahaya banget tuh. Kamu kurangi tertawa. Kenapa? Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Dan juga bagi orang yang pelajar itu jangan banyak yang tertawa. Biasanya daya paham, daya hafal dengan banyak tertawa itu jadi berkurang. Selanjutnya, qala Abdullah ibnu Mubarak, telah berkata Imam Abdullah ibnu Mubarak, izharul ghina fil faqri ahsanu minal faqri. Memperlihatkan kekayaan fil faqri, di dalam kefakiran. Artinya kita sebenarnya susah, tapi kita tampakkan kita ada. Itu ahsanu minal faqri, jauh lebih baik dari kefakiran itu sendiri. Kalau orang kebanyakan bukan nampakin kesenangannya, bukan nampakin kekayaannya, selalu nampakin kesusahannya. Kalau kita ketemu, muka lu ditekuk mulu, iya nih. Jadi makanya ada Imam Sohawardi, dia berusaha keras kalau orang lain melihat mukanya itu selalu dia tampilkan keceriaan, kesenangan, kegirangan, walaupun masalah di dalam dirinya begitu luar biasa. Kira-kira kita gimana? Kalau giliran susah aja nyaut mulu dah, kalau giliran ada aja hilang. Padahal di sini izharul ghina fil faqri ahsanu minal faqri, menampakkan kekayaan di dalam kefakiran itu jauh lebih baik dari kefakiran itu sendiri. Dan kalau kita punya kebiasaan kayak begini, itu Allah nggak akan rela kita nggak punya. Tapi terkadang kita kita nampakin yang itu, nampakin susah ya susah terus. Kalau nampak girang, ntar girang terus. Karena efeknya itu luar biasa.
Efeknya luar biasa. Karena dengan senyum itu buat awet muda, dengan merengut cepet tua. Itu ada ituannya. Jadi ada tuh Imam Sawardi, dia selalu menampakkan kegembiraan, keceriaan di hadapan orang yang dia temuin, sekalipun masalah yang ada dalam dirinya begitu luar biasa. Selanjutnya, wala rif'atu bin nasabi wal hasabi bi ghairi tawaddu'in, dan tidak akan pernah menjadi baik, menjadi bagus kemuliaan bin nasabi, baik dalam segi keturunan, wal hasabi, dan riwayat hidup mulia, bi ghairi tawaddu'in, tanpa dibarengi, tanpa disertai sikap tawaddu. Sehingga pada saat Nabi Allah Musa alaihissalam ingin mencari tempat buat munajat kepada Allah, seluruh gunung yang ada membanggakan dirinya. Ada satu gunung yang tidak membanggakan dirinya, dia bersikap tawaddu di hadapan Nabi Musa, maka gunung itulah yang dipilih Nabi Musa sebagai tempat munajat sama Allah, yaitu Turi Sina. Sampai begitu. Iya, susah. Tuh. Wahwa, yang dimaksud tawaddu sini apa? Al-istislamu lil haqqi, senantiasa tunduk terhadap kebenaran. Maksudnya kalau ada orang dalam tanda petik di bawah kita ngucapin kebenaran, terima, jangan lihat orangnya. Jadi kebaikan dari manapun, dari siapapun, kalau itu benar, kalau itu baik, jangan pakai lihat orangnya, lihat kebaikan dan kebenarannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Kadang kita kebalik, emang lu siapa? Oh, dapat-dapatan lu itu gitu. Itu Imam Abu Hanifah juga dapat pelajaran dari seorang anak kecil, dan beliau terima itu. Suatu saat Imam Abu Hanifah negor anak kecil lagi pakai bakyak. Hati-hati nak dengan bakyak yang kamu kenakan ini, nanti kamu terkilir. Akhirnya habis ngucapin terima kasih, apa jawaban anak kecil? Engkau adalah Imam Abu Hanifah yang nama kamu luar biasa populer, banyak pengikut kamu. Akhirnya dibalikan, hati-hati dengan gelar dan kehormatan yang kamu miliki. Andai kata kamu tergelincir dengan kehormatan dan kemuliaan yang kamu miliki, yang tergelincir bukan hanya kamu, begitu banyak orang yang tergelincir. Lalu saya cuma satu orang dapat ilmu yang begitu luar biasa dari seorang anak. Nerima beliau. Lalu kita, lu bocah tahu apa? Terus wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi. Tidak menentang keputusan hukum yang telah ditetapkan. Dikit lagi. Tanggung nih. Terus walal jihadu ayat du'au ila dinil haqqi bi ghairi taufiqi, dan bersusah payah ngajak itu tidak akan pernah bisa menjadi baik, tidak pernah akan menjadi bagus. Yang dimaksud ad-da'au ila dinil haqqi, bersusah payah ngajak kepada agama yang benar, itu tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi bagus bi ghairi taufiqi, tanpa adanya tuntunan. Ini kita yang kurang nih, yang ngomong banyak, yang buat jadi panutan tuntunan gak ada. Sehingga dijelasin tuh,
wa huwa ayyakuna fi'lul 'abdi muwaffiqan lima yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardahu. Yang dimaksud tuntunan itu adalah ayyakuna fi'lul 'abdi, perbuatan seorang hamba muwafiqan lima yuhibbuhu, senantiasa cocok, senantiasa bersinergi dengan perkara yang Allah sukai, wa yardahu, dan cocok dengan perkara yang Allah ridhoi. Itu namanya taufik. Jadi orang yang mendapat taufik senantiasa sepak terjangnya itu merupakan sepak terjang yang disukai Allah dan diridhoi Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, tuh, afdhalul jihadi, jihad yang paling utama, antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Jadi jihad yang paling utama adalah jihadnya seseorang melawan hawa nafsu dirinya, ya, fi dzatillahi, semata-mata karena Allah Ta'ala. Rawahu Dailami, telah meriwayatkan akan hadis tersebut Ad-Dailami oleh Imam Dailami. Wal maqalatul rabi'ah wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita baca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Nurdin Alam SSAG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.